Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki alam kubur merupakan fase pertama setelah seseorang mengalami kematian. Sebuah alam baru yang disebutkan sebagai alam barzah, yang dianggap paling menakutkan saat pertama kali kita terbangun atau sadar bahwa kita telah mati. Seseorang yang sudah mati akan merasa tak percaya jika ia sudah meninggalkan alam fana, yaitu di dunia, dan seraya bermimpi ketika di alam kubur. Digambarkan jika seseorang yang baru satu hari meninggal seperti mengalami mimpi jika dia belum mati tetapi sebenarnya sudah memasuki alam barzah. Disebutkan ketika seseorang yang mengalami kematian dan kemudian memasuki alam kubur, maka pertama kali yang akan datang adalah malaikat mungkar dan nakir. Kedatangan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur ini pun digambarkan dengan cukup menyeramkan bagi mereka yang banyak melakukan maksiat semasa hidupnya. Tetapi akan nampak menawan bagi mereka yang semasa hidupnya taat di jalan Allah. Ketika pertama kali berhadapan dengan manusia di alam kubur, maka ada 6 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir. Adapun 6 pertanyaan di alam kubur ini menentukan perjalanan selanjutnya. Apakah dia akan di tempat bersama para nabi, ulama dan umaro di surga, atau justru memasuki neraka dan dihisap terlebih dahulu? Pertanyaan ini adalah yang pertama, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Kedua, ma dinuka, apa agamamu? Ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang keempat, ma kitabuka, apa kitabmu? Kelima, aina kiblatuka, di mana kitabmu? Dan yang keenam, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Benarlah demikian. Kehidupan alam barzah atau alam kubur banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, serta siksa-siksanya yang tanpa ampun bagi mereka yang berdosa, tetapi akan mendapatkan nikmat dan ketenangan bagi umat yang beramal soleh. Dan berikut ini adalah hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian. Maka di alam kubur sudah menanti kehidupan baru dan serba asing. Hadis panjang Al-Bara' bin Azib, ia diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Albani ini menceritakan perjalanan para manusia di alam kuburnya. Suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi SAW dari golongan Ansor. Sesampainya di kuburan, liang lahat masih digali. Maka Rasulullah SAW pun duduk menanti, dan kami juga pun duduk terdiam di sekitarnya, seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Rasulullah SAW memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi perintah ini 2 atau 3 kali. Kemudian beliau SAW bersabda, seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat ataupun sakaratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat penjabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, wahai nyawa yang mulia,
keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridhoannya. Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkanlah kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi, lalu dibungkus dengan kain kafan surga dan diberi wangi-wangian darinya pula, hingga terciumlah bau harum seharum wangi-wangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok para malaikat di langit, mereka bertanya, "Nyawa siapakah yang amat mulia itu?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, lalu diizinkannya. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarnya menuju langit berikutnya, hingga mereka sampai di langit ketujuh. Di sanalah Allah berfirman, "Tulislah nama hambaku ini dalam kitab Illiyin, lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi, karena dirinyalah aku ciptakan mereka para manusia, dan kepadanyalah aku akan kembali, serta dirinyalah mereka akan kubangkitkan." Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah dua malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, "Siapakah Robmu?" "Robku adalah Allah," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Agamaku Islam," sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," jawabnya. "Dari mana engkau tahu?" tanya mereka berdua. "Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya." Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru, "Jawaban hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya, maka berhembuslah angin segar dan harumnya surga, memasuki kuburannya, lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang." Saat itu datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan, memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali, seraya berkata, "Bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu." Mukmin tadi bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu memandangkan kebaikan." "Aku adalah amal soleh," jawabnya. Si mukmin tadi pun berkata, "Wahai Robku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku." Adapun orang kafir, di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan dunia, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain mori kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itulah turun malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya, seraya berkata, "Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah." Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seseorang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan para malaikat, mereka selalu ditanya, "Nyawa siapakah yang amat hina ini?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab mereka dengan namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai seandainya unta bisa memasuki lubang jarum sekalipun." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tulislah namanya di dalam sijin di bawah bumi." Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 31. Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya, hingga datanglah dua malaikat yang menundukkannya, seraya bertanya, siapakah Rabbmu? Aku tidak tahu, jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, apakah agamamu? Aku tidak tahu, sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Aku tidak tahu, jawabnya. Saat itu terdengarlah seruan dari langit, hambaku telah berdusta, hamparkanlah neraka baginya dan bukakanlah pintu ke arahnya. Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun bertiup ke dalam kuburannya. Lalu kuburannya dipres oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tulang belulang pecah dan menancap satu sama lainnya. Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka amat buruk, memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk, seraya berkata, aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Orang kafir itu seraya bertanya, siapakah engkau? Wajahmu menggambarkan kesialan. Aku adalah dosa-dosamu, jawabnya. Wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat, suruh orang kafir tadi. Dan hadis panjang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan oleh Imam Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Dan itulah gambaran bagaimana kondisi seseorang yang sudah berada di alam kubur. Semua akan ditentukan lewat amal dan perbuatannya semasa hidup di dunia. Tentunya hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Lantas bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian? Maka perbanyaklah amal soleh, bahkan agar terbebas dari siksa alam kubur dan bisa menjawab 6 pertanyaan itu. Selain menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, maka kita harus tetap memanjatkan doa. Dan ini adalah doa agar terlepas dari siksa alam kubur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min syarri fitnati al-masihi ad-dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam dan siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah dajjal. Wallahu a'lam bissawab. Sahabatku yang beriman, itulah sedikit gambaran alam kubur dan 6 pertanyaan di alam kubur yang menentukan seseorang muslim terbebas dari siksa kubur menuju akhirat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.